Pengertian sumber hukum. Sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau asal mula terbentuknya suatu hukum. Dalam konteks ini, hukum itu tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari kebutuhan sosial, nilai-nilai moral, nilai-nilai kebudayaan, serta ketentuan formal yang mengaturnya. Sumber hukum itu memiliki pengertian sebagai asalnya hukum. Sumber hukum itu dalam pengertiannya juga sebagai tempat atau ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku, serta sumber hukum dalam pengertian ini sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan suatu hukum. Jenis-jenis sumber hukum itu terdiri dari dua, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi dari suatu hukum, bersifat tidak langsung seperti kondisi sosialnya, ekonominya, budaya, politik, serta sejarah dalam suatu masyarakat. Kalau dalam arti formal, sumber hukum itu merupakan bentuk atau wadah di mana hukum itu dituangkan dan diakui keberlakuannya secara resmi, serta sifatnya mengikat dan dijadikan dasar dalam proses hukum. Macam-macam sumber hukum formal terdiri dari undang-undang dasar, kebiasaan, jurisprudensi, perjanjian internasional, atau doktrin. Macam-macam sumber hukum itu ada pengertiannya, yaitu seperti undang-undang peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Terus asal berlakunya undang-undang itu seperti undang-undang yang telah diundangkan dan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Kebiasaan itu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu dan dianggap sebagai hukum. Di Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Kalau dalam arti traktat itu yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara yang lebih mengikat secara hukum. Menurut pendapat klasik, yaitu pembuatan traktat ini melalui 4 fase yang berurutan. Yang pertama, penetapan, terus yang kedua, persetujuan masing-masing parlemen, yang ketiga, ratifikasi, terus yang keempat, pengumuman atau pelantikan. Jenis hukum traktat itu terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya traktat bilateral, traktat multilateral, dan traktat kolektif atau terbuka. Jurisprudensi di dalam ini pengertiannya itu putusan hakim atau pengadilan yang memuat semua peraturan sendiri, kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Kalau doktrin itu tidak mengikat secara langsung, tetapi sangat berpengaruh. Makna hukum tertulis. Hukum tertulis itu hukum yang dibuat secara formal
ada juga hukum yang dibuat oleh suatu lembaga negara yang berwenang untuk itu, dan hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terus makna hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Hukum adat itu hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berproses secara turun-temurun dalam suatu masyarakat tertentu. Sedangkan hukum kebiasaan itu hukum kebiasaan yang lahir dari pergaulan masyarakat modern. Kemudian contoh dari traktat itu seperti tentang perubahan iklim atau konvensi hak anak Indonesia melalui Kepres nomor 36 tahun 1990.